harga minyak dunia tinggi dan lain-lain, jelas ekspor segala macam terganggu kan, nggak optimal lah. Kita bisa tembus 5,29 itu udah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine of growth yang ada di perekonomian, termasuk tadi menambah uang di perekonomian, menekan bunga deposito, bukan deposito, menekan bunga yang diminta oleh SMP di bawah keuangan untuk turun ke level yang rendah sehingga perbankan bisa naruh atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah gitu. Saya belum baca detailnya ya, mana? Boleh. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni 0,9, tapi porsinya menyusut dibandingkan Q1 2026 dan Q2 2025 yang masing-masing 1,03 dan 1,13. Apakah artinya manufaktur melesu? Bagaimana solusinya ke depan dari pemerintah? Itu lagi Pak, masih soal PE, pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua itu hanya 1,36%. Apakah artinya ekonomi belum dinikmati secara merata? Kenapa hal itu bisa terjadi dan apa solusinya ke depan Pak? Kalau tadi manufacturing kan kontribusi lebih besar tapi share-nya menurun, kemungkinan memang dia tumbuhnya lumayan bagus, tapi ada sektor lain yang tumbuh lebih cepat sehingga share ekonominya menurun. Jadi bukan berarti jelek manufacturing-nya. Saya nggak tahu datanya, belum lihat detail, tapi begitu kemungkinan besar ya. Yang jelas kita sedang mencari semua instrumen yang ada akan kita jalankan dalam semester 2 ini untuk memastikan manufacturing sektor bisa tumbuh dengan lebih baik, memanfaatkan global demand yang mungkin akan recover dalam bulan-bulan ke depan karena perang kan sudah mulai semakin reda kan di sana. Ternyata di Maluku dan Papua itu hanya 1,36%. Apakah emang pertumbuhan kita belum dinikmati secara merata? Sumber pertumbuhan di sana memang belum optimal. Kita akan lihat seperti apa. Saya akan konsultasi dengan Bappenas untuk memastikan pertumbuhan di sana lebih cepat. Tapi kan masalah pertumbuhan lambat di sana sudah terjadi berapa lama terakhir kan. Kalau Anda ingat presentasi dari Menteri Bappenas kelihatan sekali di Papua, di Maluku agak lambat. Enggak semua ya, daerah tertentu ya. Saya yakin yang Maluku Utara yang punya tambang pasti tumbuhnya kencang itu. Tapi yang lain yang nggak punya itu mungkin lambat. Kita akan pelajari lebih dalam dan akan kita pastikan ada mesin pertumbuhan ekonomi yang bisa dihidupkan di sana. Pak, Desi udah dapat surprise 1,7 Bu Desti. Gimana? Dapat konfirmasi. Dari siapa? Jadi DPR itu udah dapat surprise salah satu namanya tuh Bu Desti. Itu nggak ya Pak? Saya belum tahu surprise-nya sana siapa, rahasia. Belum ada kata itu, bahasan bisik-bisik saya belum tahu. Pak, boleh dijelasin dulu Pak tadi yang soal bunga SMP itu skemanya seperti apa? Maksudnya bunganya lebih rendah, artinya SMP akan menempatkan uang di perbankan dengan bunga yang lebih rendah atau seperti apa? Dan SMP-nya apa saja ya Pak? SMP kan sekarang saya tanya tadi kan saya panggil tuh bank-bank di Himbara ya, yang datang treasury-nya semua treasurer-nya. Saya tanya apa yang Anda hadapi sekarang, bagaimana kondisi bunga dari sisi deposan, apakah Anda masih terdesak? Dia bilang iya Pak, kami masih bayar 8-9% karena kan dia dilelang kan, sehingga cost of capital dia naik sehingga kreditnya juga nggak bisa turun kan. Kalau itu kan dilempar 13% atau 14% bunganya atau lebih. Jadi masukan dari mereka bisa nggak itu diturunkan? Ya udah, saya bilang kalau gitu sekarang semua SMV itu yang punya keuangan yang naruh di perbankan dalam bentuk deposito namanya atau yang lain-lain, kalau giro dan rendah deposito ya, yang biasa minta bunga tinggi, saya akan batasin level bunga yang diminta adalah sama dengan pemerintah. Kalau kita taruh uang di perbankan yaitu 80% dari BI rate. SMP-nya semuanya ada LPDP, ada SMI, BP lingkungan BP sawit kan, BP sawit dan lain-lain. Apalagi pokoknya semua yang di bawah PIP, semuanya yang di bawah keuangan akan saya minta seperti itu
untuk waktu tertentu. Untuk tadi memastikan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat lagi di semester kedua tahun ini. Mulai kapan sampai kapan Pak? Mulai kapan sampai kapan Pak itu berlakunya? Saya harapkan mulai besok jalan, tapi pasti ada ininya kan. Saya expect lah minggu depan semuanya udah jalan. Karena kan dia mesti ngatur suratnya segala macam, minta ininya, pembatalan deposito segala macam untuk bunga yang lebih rendah. Saya harapkan minggu depan semuanya udah jalan. Kemarin kan Bapak mewacanakan stimulus untuk korban PHK dan El Nino ya Pak. Apa? Untuk korban PHK, stimulus untuk korban PHK dan El Nino kemarin Bapak mewacanakan. Itu apakah stimulus yang kemarin diumumkan berupa program vokasi nasional atau stimulus yang berbeda Pak untuk yang program PHK? Kemudian untuk yang stimulus El Nino bagaimana Pak? Detailnya Pak. Ada program magang yang beda dengan vokasi kan beda sama magang. Nanti ada program magang yang akan diteruskan lagi. Berapa orang sekarang? Berapa ratus ribu orang ditambah, kalau nggak salah lebih tinggi daripada sebelumnya, udah 500 ribu sebelumnya ditambah. Terus yang El Nino jumlahnya masih belum didiskusikan, masih sedang didiskusikan, jadi angkanya belum keluar. Tapi Pak Presiden memerintahkan menyiapkan untuk program itu. Nanti saya tunggu dari kementerian terkait seperti apa proposalnya. Sekiranya akan diumumkan kapan Pak untuk El Nino, stimulus El Nino? Diumumkan kapan kira-kira Pak? Begitu selesai ya kita jalan. Tapi masih diskusikan sekarang. Ini kan kalau diskusi kadang-kadang nggak langsung sejam selesai. Perlu berapa lama? Kami sedang menunggu kementerian terkait mengundang kami untuk masalah kebijakan stimulus itu. Kalau dihitung tax ratio di semester 1 itu cuma 9,3% nih. Sementara pemerintah kan targetin tax ratio tahun ini bisa capai 11-12% ya Pak. Nah dengan pencapaian setengah tahun ini, apakah target 11% sampai 12% PDB itu masih bisa tercapai Pak? Terima kasih. Kalau tax ratio kan per full year kan, ini baru setengah tahun. Anda gimana ngaliinnya yang dikali 2 ya berarti taxnya? Ya, tapi kan kita harus cari full year-nya, setahun penuh dibagi. Jadi kita tunggu sampai akhir tahun seperti apa tax ratio-nya, baru kita final. Tapi yang jelas upaya saya kan untuk memastikan pajak bertumbuh dengan baik tanpa melakukan apa tadi, berburu di kebun binatang ya. Akan itu dengan baik, itu utamanya. Kan sampai sekarang pertumbuhan pajak sudah 24%, otomatis tax ratio-nya akan naik pelan-pelan. Tapi kita tunggu sampai akhir tahun seperti apa angkanya. Kita doakan aja. Saya yakin bisa, karena saya bentar lagi ambil langkah-langkah tertentu di pajak. Untuk pajak mungkin saya bisa tambahkan di sini yang penggunaan dana Koramil sama apa lagi? Babinsa itu tidak pernah kita gunakan. Itu mungkin di sana salah kebijakan apa-apa yang jelas nggak akan kita pakai itu. Itu kalau keamanan aja, misalnya petugas pajak digebukin orang ya diamankan, itu kan normal. Tapi nggak ada kita memakai Babinsa untuk meningkatkan pendapatan pajak. Mereka juga nggak ngerti gimana ininya, ngambil pajaknya. Terus satu lagi pajak online, mungkin kita tunda, enggak Agustus ini mulai berjalan. Itu udah bikin ya, PMK-nya dibuat ya, marketplace yang tambahan itu ya. Marketplace itu. Pak, kan udah muat Pak, mulai 1 Agustus kemarin pada pedagang online juga udah nge-share bukti potongnya di media sosial. Kalau misalnya Shopee atau Tokopedia tuh udah mungut Pak, itu gimana Pak kalau dulu? Nanti kita tunda dulu. Saya bilang sampai akhir Agustus. Sampai keadaan, saya selalu bilang kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik. Pasti ada mekanisme untuk balikin kan, gitu ya. Klarifikasi. Mulai batas. Nambahin juga Pak pertimbangan Bapak apa ya Pak ditunda? Pertumbuhan berapa sekarang? 5,2. Bagus 5,29. Kenapa lu turunin banget sih? 5,29 itu kalau dibulatkan 5,3. Kalau 5,24 dibulatkan 5,2. Lu sentimen emang gue ya. Pastinya aja Pak. 5,29 kan, bukan 5,2. Itu kok ya. 9 tuh banyak loh, beda sama 4. Pak,
Pak, Jadi yang gini, 5,29 kan belum cukup kuat. Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Tapi kalau udah indikasi membaik, betulan, kita akan terapkan lagi. Mungkin beberapa bulan kita tunda. Berapa Pak kira-kira? Di 6 kah atau di berapa? Nggak, bukan angka PDB aja, kita lihat variabel-variabel lain. Seperti ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail, seperti apa, itu kita lihat nanti. Jadi sebagian itu, tapi kan kita nanti buat PMK untuk penundaan itu ya, Pak ya. Pak, yang ditunda ini yang PPH Marketplace atau yang PPH yang SPPT DLN sama PT Jalin itu sih Pak? Mungkin sekedar klarifikasi Pak. Oh enggak, itu enggak. Itu kan keluar. Jalin kan yang keluar. PT Jalin yang di yang dalam, keluar. yang di dalam aja. Jalin kan untuk kok kamu tahu Jalin? Ya kan udah ada perpresnya dari Bapak juga Pak. Perpres dan PMK Pak, PT Jalin ditunjuk sebagai pemungut PPN. Iya, gue tahu itu. Jadi yang ditunda itu yang sama PT Jalin, Shopee, itu Lazada, yang dalam Blibli. negeri aja. Yang dalam negeri, ya. Itu yang 4 itu ditunda sampai mungkin Sampai kita tentukan ke depan seperti apa. Kita lihat sih kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat seperti apa. Apalagi itu ya, pajak itu aja ya. Itu ya. Kayaknya ada itu aja ya. Oke, boleh. Pak, katanya ada bocoran ini, katanya mata keuangan nanti mau ngapus defisit 3% itu Pak. Itu ada penjelasannya nggak Pak dari pemerintah? Anda yang bikin? Enggak, adalah dari parlemen. Oh, saya aja nggak tahu. Nggak ada niat seperti itu, dan bahkan Presiden sih amat firm dengan menjalankan fiskal sesuai dengan aturan kehati-hatian. Berarti maksudnya yang nggak dihapus berarti Pak, di mata keuangan? Ya, nota keuangan kan anggaran tahun depan kan? Anggaran tahun depan nggak 3, di bawah 3. Nanti akan keluar angkanya, tapi yang jelas di bawah 3. Dan nggak akan ada, kalau itu kan 3% kan di Undang-Undang Keuangan Negara di revisinya, tapi ini kan beda, Undang-Undang APBN. Nota keuangan kan ikutnya Undang-Undang APBN kan, menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang APBN kira-kira gitu. Jadi nggak ada akan dilewati batas 3% itu. Itu bukan TKD, bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil. 22 triliun, 22,5. Bukan. 490 daerah ya. Tadi paling lambat minggu depan. Paling lambat, tapi lagi diproses. Jadi administrasi aja. Enggak, kita hitung berdasarkan anggarannya dia dan kekurangan dia seperti apa. Kan bisa kedeteksi itu anggaran seperti apa, harusnya seperti apa, transfernya seperti apa, kemudian kita hitung kekurangannya seperti apa sehingga mencukupi. Jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi di banyak daerah. 20,5 triliun. Tadi yang soal KJJ itu kan dari PSB itu kan megang 60%, berarti namanya juga akan melayani seluruhnya. Iya. Nah, SMP-nya itu hanya satu aja atau mungkin ada beberapa? Itu masih didiskusikan, harusnya lebih dari 1. Apa udah ditentukan? Sudah. Apa Pak? Nanti. Kan belum putus, nanti begitu selesai baru kita lihat, tapi sudah kita tentukan. Pak, bantuan pemerintah pusat biar siirin dikit Pak. Ada informasi beredar Pak di medsos gaji manajer Kopdes katanya 16 juta. Itu benar nggak sih Pak? Terus ini kan sebenarnya udah diputuskan belum, karena kan Agustus udah mulai penempatan Pak di Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti Berapa? Jadi kita belum lihat angkanya. belum Tapi diputuskan nggak ya? sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Apakah akan disesuaikan dengan UMK atau Tadi UMP katanya tadi, UMP ya. Sementara itu, tapi saya belum lihat angkanya. Saya tunggu nanti seperti apa. Pak, nyambung Kopdes dikit ya Pak. Pak, mumpung bahas Kopdes Pak, saat soal anggaran Kopdes ini sebelumnya beberapa kesempatan itu Bapak bilang cuman bayar bunga kredit Pak Kopdes. Tapi faktanya di PMK 15/2026 pasal 2 itu tercantum pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuman bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti Jadi benar. gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke
6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6, 24 kan ya. Segitu. Tapi berapa total APBN yang akan dipakai buat bayar utang Kopdes itu, Pak? Ya 204, tiap tahun tuh 40 tambah bunga sedikit. Itu. Kompensasinya buat desa apa Pak? Ya. Nah, desa kan masih dapat sepertiganya. Dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau nggak salah milik desa. Itu jadi nggak rugi-rugi amat sih desanya. Dan masyarakatnya bisa kalau maju bisa lebih makmur tuh. Kamu tinggal di mana? Kalau cepet-cepet amat menikmati, itu kan pasti gini, ini kan effort baru kan, nggak dalam 1 hari selesai, kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor. Kita sedang kerjasama dengan BPKP dan antara banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Ya Pak, mau tanya dong Pak, detail sedikit tentang tadi bantuan pusat itu untuk daerah. Karena ada info dari Gubernur Kaltim bahkan ada 10 kabupaten kota dan Bupati Wali Kota akan bertemu Bapak terkait ada pemotongan dana bagi hasil sama dari transfer ke daerah itu Pak. Dan itu seperti apa ya Pak progresnya? Nanti makanya detailnya yang tentang bantuan pusat itu seperti apa? Saya belum ada janji pertemuan dengan mereka. Oke. Emang Bu Sinta ketua DPP-nya saya terus, tapi saya bilang akan dibereskan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Harusnya ini bisa, bantuan pusat ini bisa mengurangi beban mereka sehingga mereka bisa bergerak lebih leluasa. Oke siapa? Pak mau clear lagi. Banyak lah. Pak, satu lagi biar clear aja Pak, biar nggak salah nulisnya kan Pak bilang bantuan pusat, sedangkan Pak Mendagri itu kemarin bilang bakal top up juga. Jadi maksudnya ini berarti bukan tambahan TKD, ini beneran dari pusat buat daerah gitu. Biar clear aja Pak penulis informasinya. Oh. Ini bantuan pusat ke daerah yang top up 2027 nanti. Ini juga di ya? 2026 nggak ada top up buat TKD. Nggak ada, ini bantuan dari pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden. Pak, terkait DPH-nya untuk Pemda itu apakah ada semacam pelunasan kurang bayarnya dari pemerintah mungkin dicicil gitu Pak? Karena kan Nggak DPH ada, yang gini, 2025 kan 2026 kan desainnya kecil banget itu Pak. DPH kan tergantung kondisi fiskal negara. Tapi yang jelas kita akan ciptakan suatu approach di mana nanti kalau ada yang kurang-kurang dibayarnya langsung melalui proyek yang dibayar oleh SMI ya. Bayarnya pakai cicilan itu, tapi uangnya bangunannya dibangun oleh SMI kita. Mungkin kan selama ini kan ada beberapa daerah yang resource oriented gitu Pak, PNBP-nya banyak, jadi DPH-nya itu selama ini juga relatif banyak. Nah ini mungkin untuk daerah-daerah yang selama ini bergantung sama DPH tertentu itu solusi dari pemerintah pusat gimana Pak? Misal yang bergantung sama DPH dari batubara atau dari sawit seperti itu Pak. Kan kita bisa lihat kebutuhan mereka seperti apa sih di sisi anggaran, itu aja kita ukur. Kalau uang mereka berlebihan, ya kita lihat keadaan kondisi APBN pusat seperti apa. Yang jelas mereka masih bisa membangun. Pak, tapi kata Mendagri di rapat DPR pekan lalu itu bilang kalau misalkan gaji P3K itu bisa aman kalau misalkan satu itu pengembalian kurang bayar DPH 2024 itu sekitar 70 triliun sama mungkin kemungkinan tetap PAU. Jadi dipastikan aja. Enggak begitu approach kita. Kalau dikasih 1.000 triliun aman semua, kira-kira gitu kan. Tapi nggak gitu approach kita. Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dan ini udah kebijakan Bapak Presiden untuk memberi bantuan dari pusat untuk memastikan daerah cukup untuk membayar kekurangan tadi. Tahun ini berarti final 20 triliun aja Pak. Dari pos mana? Kan ada uang kita yang belum kepake. Ya. Posnya dari mana Pak kalau boleh tahu? Pos mana? Jangan. Dari Bun. Tapi gini, itu cara kita manage uang. Ada kita geser sana sini tapi nggak kita pos mananya itu amat fleksibel. Jadi Anda nggak perlu tahu yang mana yang kita pakai, tapi uangnya ada gitu. Tentunya ada yang dikurangi sedikit, tapi dampak ke program pembinaan lembaga pasti hampir insignifikan karena ini bukan diambil dari pos kepentingan lembaga. 20 triliun final Pak? 20,5. Udah final Pak pada... Itu yang akan keluar seminggu ke depan akan keluar itu. Hitungan
Pak Dirjen sudah aman. Ya Pak Dirjen ya. Coba jalan. Iya, terima kasih Pak Menteri. Jadi kita telah menghitung beberapa pemerintah daerah yang ada gap terkait dengan antara APBD dengan realisasinya dan juga kebutuhannya untuk terutama untuk pembayaran gaji ASN daerah, kemudian juga pegawai P3K yang baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi selisih itulah yang kita coba tadi atas arahan Pak Menteri itu dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, diharapkan dari tadi yang 497 itu bisa memenuhi nanti. Jadi tidak akan ada PHK dari pegawai yang P3K tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan proporsinya itu sesuai dengan kondisi keuangan dari masing-masing daerah. Jadi memang kekurangannya itu berbeda-beda tiap daerah. Nah, itulah yang kita coba tutup gapnya sehingga nanti bisa memenuhi persyaratannya. Cukup saya pikir. Jadi jelas ya. Sedikit Pak terkait pajak Pak. Mungkin kan ada teman Bapak Pak yang ekonom juga Pak Ferry kan ngerasa dikirimi surat sama DJP karena sering ngeritik Bapak. Nah itu ada klarifikasi nggak Pak dari Bapak terkait hal itu? Saya nggak tahu itu. Mungkin Pak Ferry melakukan kesalahan pajak, saya nggak tahu. Kalau nggak dosa ya nggak masalah kan harusnya. Saya nggak tahu itu. Katanya di suratnya itu dikasih bahwa punya Porsche gitu atau punya mobil-mobil mewah gitu sih Pak. Nah, saya nggak tahu. Kalau punya ya bagus, kalau nggak punya ya nggak apa-apa kan gitu. Saya nggak tahu itu. Sama apa? Kami belum mengajukan pembahasan untuk beli saham. Tapi kalau saya nggak salah, Danantara sudah mengajukan untuk membeli saham bursa, tapi kami belum. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Pak SMP-nya itu IF sama PI ya Pak? IF sama PI yang masuk. SMP yang Ya pemirsa, baru saja kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Sadewa berkaitan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini tercatat sebesar 5,9% year on year. Dan tadi Purbaya menyampaikan bahwa kinerja ekonomi pada triwulan kedua ini dinilai sudah cukup baik dan pemerintah optimis pertumbuhan akan semakin meningkat pada triwulan yang kedua, yang ketiga dan juga triwulan yang keempat. Tadi ada beberapa arahan juga yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bahwa Menkyu menyampaikan akan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang ada sebagai respon terhadap rilis pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik yang tadi pagi kita sama-sama lihat bahwa triwulan kedua ini tercatat sebesar 5,29% year on year. Tadi ada kebijakan juga yang disampaikan oleh Purbaya bahwa penurunan bunga pinjaman tadi juga terkait dengan penurunan bunga pinjaman ini. Purbaya tadi memanggil ada bank-bank himbara untuk membahas terkait dengan penurunan suku bunga pinjaman yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam dunia usaha. Tadi disampaikan juga pemirsa ada beberapa stimulus ekonomi yang disampaikan bahwa stimulus ini adalah untuk korban PHK, kemudian juga stimulus El Nino yang akan segera disampaikan kepada publik. Selain itu juga tadi juga disampaikan juga pemirsa bahwa dalam nota keuangan ke depan bahwa defisit APBN ini tetap dijaga di bawah 3% sebagai bentuk kehati-hatian dalam fiskal. Tumbuh sebesar 3,70%. Ekonomi secara Q2Q ini sejalan dengan pola yang... Demikian pemirsa Breaking News Metro TV, mewakili kru yang bertugas, saya Nurmeda Rizal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.